inna dawahil mauti salasun, maka sesungguhnya bencana-bencana kematian itu ada 3. Al-ula siddatun nazar, pertama sulitnya, kerasanya pencabutan ruh. Karena seperti yang disebutkan oleh Syekh Al-Imam Ghazali. Ad-dahiyatus tsaniyah, yang kedua musyahadatu surati malakul maut, menyaksikan rupa malakul maut, menyaksikan rupa Israel pencabut nyawa. Wa dukhulur ra'i wal khawfi minhum alal qalbi, dan masuknya ketakutan pada diri kita terhadap kedatangan malakul maut, atau yang kita kenal dengan malaikat Israel. Fawala asiratahu allati yaqdidu alaihi ruhal abdul mudrik a'dhamur rijali kullah. Jika seorang laki-laki yang paling kuat di dunia ini, jika melihat rupa malakul maut atau malaikat pencabut nyawa atas dirinya, melihat rupa malaikat maut atas rupa itu akan ruh hamba yang berdosa, lam yu'ti ru'yatahu, niscaya ia tidak sanggup melihatnya. Jika di dunia ini ada laki-laki, Pak, dia perkasa, fisiknya kuat, apabila melihat malakul maut dia tidak akan sanggup. Melihat rupa malaikat maut waktu mencabut nyawa orang-orang yang berdosa, maka laki-laki itu lumpuh tubuhnya, ketakutan. Jadi di samping sakitnya dicabut nyawa, ditambah lagi menyaksikan rupa-rupa atau rupanya malaikat maut. Kalau dicabut nyawa itu pasti sakit, nggak ada yang nggak sakit. Menurut keterangan daripada hadis Rasulullah, keterangan dari sejarah-sejarah Nabi, bahwa dicabut nyawa itu sangat sakit. Faqad riwayat Ibrahim al-Khalil alaihi salam, telah diriwayatkan dari Nabi Ibrahim al-Khalil alaihi salam annahu qala, bahwa dia berkata di malakul maut kepada malaikat pencabut nyawa, hal tastati anturiyani suratakallati takbidu alaihi ruhul ajil. Kata Nabi Ibrahim, apakah kamu mampu wahai malakul maut memperlihatkan kepadaku, apakah kamu bisa memperlihatkan kepadaku wajahmu ketika engkau mencabut nyawa orang-orang yang zalim, orang-orang yang banyak dosa? Kata Nabi Ibrahim, ini lagi komunikasi dengan malaikat Israel. Nabi Ibrahim ingin melihat rupa malaikat Israel waktu Israel mencabut nyawa orang yang zalim, mencabut nyawa orang yang banyak dosa. Qala malakul maut, malaikat Israel menjawab, la tuti' dzalik, wahai Ibrahim, kamu tidak mampu, tidak akan sanggup melihat aku mencabut nyawa orang-orang yang zalim dan banyak dosa. Qala, Nabi Ibrahim berkata, bala, aku sanggup wahai Israel melihat engkau mencabut nyawa orang-orang yang zalim dan berdosa. Kata Ibrahim. Qala malakul maut, berkata malaikat maut, fa'arid anni, wahai Ibrahim,
Kalau kau ingin melihat aku mencabut nyawa orang-orang yang zalim, orang-orang yang banyak dosa, berpalinglah engkau dariku. Fa'arid anhu, maka berpaling Nabi Ibrahim daripada malaikat maut. Summal tafata, kemudian Ibrahim menoleh. Fa'idha huwa birajulin, maka tiba-tiba melihat seorang laki-laki. Aswadun, wajahnya hitam, fisiknya hitam, qa'imus sya'ri, rambutnya berdiri, min timurihi, yang bau pada dirinya bau busuk. Aswadus siyab, berpakaian hitam, yakhruju min timmihi wa manatihi, yang keluar dari mulutnya dan hidungnya lahitun nar, kobaran api, wadduhan, dan asap. Setelah Nabi Ibrahim melihat bagusnya Ibrahim, maka pingsanlah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim begitu gagahnya melihat malaikat maut mencabut nyawa manusia yang banyak dosa, pingsan Nabi Ibrahim. Summa afaqa, kemudian Nabi Ibrahim sadar. Waqad ada malakul maut ila suratihil ula, dan malakul maut telah kembali ke rupanya yang pertama. Waqala, lalu Nabi Ibrahim berkata, ya malakul maut, wahai malakul maut, malaikat pencabut nyawa, laulam yalqal fajir indal maut illa suratan wajhika lakan asbah. Jikalau orang zalim tidak menjumpai ketika mati selain rupa wajahmu, niscaya cukup baginya siksa. Itu maksudnya, jika orang zalim mati tidak ada siksa, maka melihat wajah malakul maut cukup sudah menjadi siksa bagi orang-orang yang zalim. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan Adam itu dari kumpulan bermacam-macam tanah sampai 60 macam tanah. Tanah itu diambil, ada tanah merah, ada tanah hitam, ada tanah kuning, ada tanah liat, macam-macam tanah diambil ketika Allah akan menciptakan Nabi Adam alaihi salam. Waktu Allah memutuskan untuk menciptakan Adam, Allah menyuruh malaikat Jibril untuk mengambil tanah tadi. Maka turunlah malaikat Jibril untuk mengambil tanah tadi. Begitu tanah tadi mau diambil oleh malaikat Jibril, tanah itu berlindung kepada Allah. Ya Allah, jangan engkau ambil aku ya Allah. Lalu malaikat Jibril kembali tidak berani mengambil tanah itu. Setelah menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, malaikat Jibril ditanya, mana tanahnya Jibril? Kata Jibril, ya Allah, aku tidak berani, karena tanah itu berlindung kepada engkau, aku tidak berani mengambil tanah. Maka Allah menyuruh malaikat Mikail untuk mengambil tanah tadi. Mikail pun tidak sanggup mengambil tanah itu karena tanah berlindung kepada Allah. Ya Allah, jangan kau ambil aku. Malaikat Mikail tidak berani. Menghadap Allah ditanya, wahai Mikail, mana tanahnya? Mikail menjawab, ya Allah, aku tidak berani karena tanah berlindung kepada engkau ya Allah. Lalu Allah menyuruh malaikat Israfil. Begitu malaikat Israfil datang untuk mengambil tanah-tanah pun berlindung, ya Allah, jangan engkau ambil aku ya Allah. Kembali lagi malaikat Israfil. Lalu yang terakhir, Allah menyuruh malaikat Israfil untuk mengambil tanah. Setelah datang malaikat Israfil akan mencabut tanah, mengambil tanah berlindung, ya Allah, jangan kau ambil aku ya Allah. Lalu diambil oleh malaikat Israfil. Kata Israfil, kata tanah Israfil, kenapa kau ambil aku berlindung kepada Allah?
Kata Israel, aku tidak peduli engkau berlindung kepada Allah. Aku mengambil engkau kerana mendapat tugas dan ketaatan aku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dibawalah tanah itu Israel menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Allah, Israel, mana tanahnya? Ya Allah, ini tanahnya ya Allah. Lalu Allah bertanya, Israel, kenapa kau ambil tanah itu sedangkan tanah itu berlindung kepadaku? Kata Israel, ya Allah, aku tidak peduli tanah itu berlindung kepada engkau, karena aku mengambil tanah mendapat tugas dari engkau sebagai ketaatanku kepada engkau ya Allah. Lalu Allah berkata, wahai Israel, mulai sekarang engkau aku tugaskan sebagai malaikat pencabut nyawa. Jadi malaikat pencabut nyawa itu mau orang berdoa, mau tukang zikir, mau kiai, mau ustaz, siapapun cabut terus tidak peduli. Ini itu asal usulnya di malaikat Israel. Kemudian di dalam hadis lain disebutkan malaikat Israel itu turun ke tempat kita satu hari itu 5 kali. Setiap rumah didatangi satu hari 5 kali turun. Pas turun ke salah satu rumah, di rumah itu lagi pesta pora, lagi senang-senang, bukan bersyukur kepada Allah, lagi melakukan banyak maksiat di dalam rumah. Apa kata Israel? Wahai hamba Allah, sebentar lagi aku akan mencabut nyawamu. Jangan enak-enak kau hiburan di tempatmu, kata Israel. Kemudian darinya Abu Hurairah diriwayatkan oleh sahabat Rasulullah Abu Hurairah, Inna Dawud alaihi salam kana rajulan ghalib, bahwasanya Nabi Daud alaihi salam ini seorang laki-laki yang cemburu, Pak. Sangat cemburu terhadap istrinya, Pak, Nabi Daud ini. Setiap Nabi Daud keluar rumah, pintu dikunci rapat, dikunci, gerbang dikunci. Dia sangat cemburu, tidak boleh istrinya dilihat oleh orang lain, apalagi melihat laki-laki. Nabi Daud ini sangat cemburu luar biasa. Ya karena idza kharaja atlaqu abwab, apabila keluar rumah Nabi Daud ini mengunci pintu dikunci semuanya, saking cemburu kepada istrinya. Fa'adala qadata yawm kharaja, pada suatu hari Nabi Daud mengunci pintu dan keluar rumah. Fansyaratat imra'atuhu fa'idha hiya birajulin fid-dar, maka pas istrinya naik ke lantai 2, di lantai 2 itu istrinya tiba-tiba melihat seorang laki-laki. Istrinya terkejut, Pak. Istri Nabi Daud di atas. Faqalat, maka istri Nabi Daud berkata, man adkhala hadzal rajul, siapa yang masukkan laki-laki ini? Wa in ja'a Daud, sungguh kalau datang Nabi Daud, la yalqayna minhu, niscaya ia akan menjumpai kesulitan daripadanya, kata istrinya. Faja'a Daud, maka Nabi Daud datang. Fara'ahu, maka beliau melihat seorang laki-laki. Faqala, lalu beliau bertanya, man anta, siapa kamu? Semua pintu terkunci, kenapa kau bisa masuk ada di dalam rumahku? Kata Daud alaihissalam. Faqala, maka berkata laki-laki itu, Anilladzi la akhaftu al-muluk, aku adalah orang yang tidak takut kepada raja. Nabi Daud ini seorang raja, Pak. Wala yamna'u minal hijab, dan hijab penghalang tidak akan bisa mencegah daripadaku. Dinding kunci tidak mempan, tidak ada artinya bagiku. Faqala, maka Nabi Daud berkata, fa anta lillahi abinta, fa anta wallahi adina malakul maut, maka kamu demi Allah adalah malakul maut. Kata Daud, berarti kata Daud, kamu ini malakul maut. Lazamna la Daud alaihissalam makan,
Lalu Nabi Daud duduk Pak, duduk. Dalam sebuah riwayat Nabi Daud duduk berselimut kedinginan menggigil Pak, kedinginan menggigil. Akhirnya Nabi Daud wafat hari itu. Kemudian diriwayatkan pula Nabi Isa alaihissalam, saat itu Nabi Isa sedang berjalan Pak. Nabi Isa melihat tengkorak, lalu tengkorak itu dipukul dengan kaki, ditendang dengan kaki. Maka kata Isa, ya Ruhullah, wahai tengkorak, bicaralah. Karena Nabi Daud ini punya mukjizat, bisa membangunkan orang yang meninggal dunia pendiri itu ya. Bangunlah Nabi Isa ini, Nabi Isa alaihissalam itu, ya, membangunkan itu. Akhirnya tengkorak itu bicara Pak, suruh bicara. Apa kata tengkorak? Wahai Isa, aku ini adalah raja. Ketika aku sedang duduk dalam singgasana kerajaan yang di atas mahkota, di sekelilingku tentara-tentaraku, di atas mahligai kerajaanku, tiba-tiba tanpa bagiku malakul maut, malaikat pencabut nyawa, maka hilang daripadaku setiap anggota badan atas kekuatanku, lumpuh seluruh tubuhku, lumpuh seluruh anggota badanku. Kemudian keluar daripada diriku kekuatan. Ini kata raja. Akhirnya aku dicabut nyawa oleh malaikat Israel. Semua tidak ada yang membantuku, tidak ada yang menolongku. Para jamaah rahimakumullah, inilah bencana yang dijumpai oleh orang-orang yang ahli maksiat dan juga dijumpai oleh orang-orang yang taat. Jangankan orang maksiat, orang taat pun begitu bertemu malaikat maut tetap ketakutan. Enggak ada yang enggak takut didatangi malaikat maut. Walaupun malaikat maut itu datang terhadap orang-orang yang taat, orang-orang yang syah, dengan ramah, dengan santun, dengan lembutnya memperlihatkan wajah yang bagus, tetap yang namanya dicabut nyawa didatangi malaikat Israel itu ketakutan, enggak ada yang takut. Para nabi menceritakan, telah diceritakan oleh Nabi bahwa andai kata orang atau manusia diberi mimpi ketemu malaikat Israel, hidupnya tidak akan tenang Pak. Hidupnya tidak tenang kalau dikasih mimpi. Ini baru mimpi, apalagi sampai menyaksikan malaikat Israel di depan kita Pak. Ini satu bencana. Bencana ini, ketakutan. Datangnya malaikat Israel. Kenapa bila malaikat Israel itu datang kepada orang-orang yang zalim, orang-orang yang banyak maksiat, banyak dosa, dia menampakkan wajah yang sangat jahat, yang sangat serem. Makanya diriwayatkan oleh sahabat Rasulullah, ialah Ikrimah meriwayatkan dari Ibnu Abbas, Nabi Ibrahim alaihissalam dalam cerita Ikrimah, ini seorang laki-laki pencemburu juga. Dia mempunyai rumah yang dipakai untuk beribadah. Apabila beliau mengunci pintu, pada suatu hari beliau masuk ke dalam rumah, beliau melihat seorang laki-laki. Maka Nabi Ibrahim bertanya, siapa yang memasukkan kamu ke dalam rumahku? Laki-laki itu menjawab, yang memasukkan aku ke dalam rumah adalah yang punya rumah. Ibrahim berkata, saya adalah pemilik rumah ini. Laki-laki itu berkata,
Yang memasukkan aku ke dalam rumah adalah yang memiliki rumah, yang lebih berhak daripada yang menempati rumah ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Ibrahim bertanya, apakah kamu dari malaikat? Laki-laki itu menjawab, saya adalah malaikat maut, malaikat pencabut nyawa. Nabi Ibrahim berkata, apakah kamu bisa memperlihatkan rupamu saat mencabut nyawa orang-orang mukmin? Maka laki-laki itu menjawab, iya. Maka kalau engkau ingin melihat aku mencabut nyawa orang-orang yang mukmin, orang-orang yang saleh, berpalinglah dariku. Maka malaikat Israel, maka Nabi Ibrahim berpaling daripada malaikat Israel. Setelah melihat menoleh, ternyata malaikat Israel mencabut nyawa orang yang beriman, orang yang bertakwa dengan bau yang sangat harum. Sangat harum, berbeda dengan mencabut nyawa orang yang banyak dosa, bau busuk, berbau harum, Pak, luar biasa. Kalau memang itu bau harum zaman sekarang ini. Ya, kadang bau harum itu bisa tercium oleh manusia yang hidup, kadang wangi, itu tanda-tanda baik, Pak. Mereka pencabut nyawa itu dengan bau yang harum. Kadang ada orang yang meninggal itu matinya, pas sakaratnya bau busuk, Pak. Ini satu tanda juga. Ini membuat kita tidak nyaman ketika takziah. Itu tanda orang yang kurang baik, Pak. Lalu Ibrahim berkata, wahai malaikat maut, jikalau orang mukmin tidak menjumpai ketika mati selain rupamu, niscaya cukup baginya begitu menyenangkan, mengindahkan, menandang lupa malaikat maut saat mencabut orang-orang yang beriman. Oleh karena itu, para bapak sekalian, berhati-hatilah dalam kehidupan ini. Kenapa malaikat maut dengan tidak datang dimanapun posisi kita, sedang apapun kita berada, sedang melakukan apapun kita, naudzubillah min dzalik, jangan sampai seorang manusia itu dicabut nyawa oleh malaikat Israel dalam keadaan melakukan dosa. Karena malaikat Israel itu, Pak, kalau datang mencabut nyawa itu diiring-iring oleh dua malaikat rombongan. Ada malaikat rahmat, ada malaikat azab. Kalau mencabut nyawa, kalau mencabut nyawa orang yang beriman, malaikat Israel itu setelah dicabut nyawa itu, ruhnya diserahkan kepada malaikat rahmat di bawah oleh malaikat rahmat. Mencabut orang-orang yang zalim, orang-orang yang banyak maksiat, banyak dosa, ruhnya diserahkan kepada malaikat azab. Terserah mau dibawa kemana. Ini oleh karena itu, jangan lupa minta memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di saat kita selesai salat, di luar salat pun kita minta agar saat sakratul maut Allah ringankan kepada bapak sekalian. Ya. Jadi kalau Ustaz baca itu doa selamat luar biasa itu. Ya, kadang anak-anak sekarang ini dengan doa selamat dia anggap doa yang kuno. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dunya wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut rahmatan inda al-maut wa tawbatan ba'da al-maut wa muhyiddin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan min an-nar wa afatan hasab. Ini kunti ini doa ini. Jangan main. Ini doa karang lama. Ya Allah, ini yang menciptakan doa ini. Di zaman sekarang jarang dibaca. Dia bilang bahwa ini tidak pakai yang modern. Dia bilang urusan ini harus dibaca ini. Ini doa satu jangkat ini doa sahabat. Sebagai jangan lupa setelah salat baca doa sahabat. Insya Allah dengan kita banyak mohon pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah kita salat, di luar salat yang kita terus berdoa, di penghujung hidup kita mudah-mudahan kita ini mati dalam menurut ahli sunnah wal jamaah. Dan inilah yang nanti akan menentukan kalau kita mati ahli sunnah wal jamaah. Inilah orang-orang yang mati khusnul khatimah. Inilah yang dapat
saya sampaikan mudah-mudahan ada manfaatnya, dan alhamdulillah tadi telah kita sama-sama doakan untuk almarhum Bapak Zainal Abidin.